Halo semuanya pecinta manhwa, kembali lagi dengan Mimin yang akan membahas manhwa menarik, dan kali ini akan langsung saja melanjutkan pembahasan Sang Instruktur Iblis Part 6. Di cerita sebelumnya diakhiri dengan Bigang yang telah membuat kesepakatan dengan pemimpin hantu bayangan setelah mengalahkannya. Beralih ke tempat lain di mana cahaya bulan yang seharusnya tampak indah terhalang oleh awan seakan menandakan sesuatu telah terjadi. Siapa sangka kejadian yang mengerikan baru saja menimpa sebuah kelompok, padahal mereka terlihat cukup tangguh. Pelaku dari insiden ini ternyata seorang wanita dan dia mengalahkan semua targetnya seorang diri saja. Wanita itu memiliki energi dalam yang hebat dari tangan miliknya dan membuat pria ini bergetar ketakutan. Di balik wajah cantiknya gadis ini adalah pembawa malapetaka serta mimpi buruk bagi targetnya. Dia telah melakukan berbagai macam pekerjaan kotor dan selalu saja berakhir dengan kemenangannya seperti saat ini. Gadis ini mengetahui jika pria yang ada dalam genggamannya sekarang ini adalah wakil ketua geng Kalajengking Hitam yang terkenal beringas. Tempat ini dulunya bukanlah milik mereka, tapi setelah menyerang kediaman ini bersama anak buahnya dengan menghabisi para pria lalu merenggut kehormatan para wanita dalam kediaman. Alasan gadis ini mendatanginya sebab wanita yang masih hidup membayarnya untuk memastikan kematiannya. Walau wakil ketua Kalajengking Hitam dikalahkan, tapi dia sebenarnya bukanlah lawan yang mudah dan dia tak mengerti bagaimana bisa dirinya gagal mengumpulkan tenaga dalamnya. Dia baru pertama kali mendengar adanya seseorang yang bisa membuat tenaga dalam targetnya memudar. Agar tetap bertahan hidup, maka wakil kelompok geng Kalajengking Hitam mencoba mengancam jika gadis itu pasti takkan selamat jika menyentuhnya lebih dari ini. Hanya saja gadis ini tak peduli pada perkataan itu karena dia dibayar untuk menghabisinya tanpa peduli resiko yang mungkin menimpanya. Meski dia menawarkan bayaran yang lebih tinggi, tapi gadis itu tetap mengabaikannya. Bagi gadis ini menyelesaikan misi adalah sesuatu yang harus dituntaskan karena semua tindakannya tidak hanya atas pertimbangan uang. Setelah menghabisi orang itu, maka seluruh targetnya telah mati, menandakan misinya telah selesai. Di saat yang sama sebuah merpati putih mendekatinya dengan membawa sebuah surat. Yang benar saja di sana tertulis sebuah permintaan dan targetnya adalah Bigang, instruktur dari Akademi Mata Air Naga. Keesokan harinya para murid yang dilatih oleh Bigang mulai bekerja keras. Bigang meminta murid itu tetap fokus sambil melebarkan kakinya dan mengubah sudut pergelangan tangannya ke arah yang lebih baik. Tak hanya itu, Bigang bahkan menyuruhnya untuk mengayunkan pedang hingga 200 kali tanpa henti. Saat melihat murid itu menampakkan keputusasaan maupun enggan melakukan perintahnya, maka Bigang tak segan memukulinya. Lalu murid itu protes sebab instrukturnya terlalu keras pada mereka, tapi dia belum menyeluruh seorang murid lainnya melakukan hal seperti mereka. Siapa sangka murid yang dicemburuinya adalah Wokyun, di mana dia hanya berdiam diri saja sambil menutup matanya tanpa adanya gerakan tambahan. Lalu Bigang menjawab jika yang dilakukan oleh Wokyun sudah bagus dan hal itu makin membuat murid yang dilatihnya kebingungan, padahal Wokyun tidak melakukan apapun. Karena tetap membangkang, maka Bigang memukulnya dan memberitahu jika Wokyun berada di level yang berbeda, dan jika dia juga ingin seperti itu, maka dirinya harus berlatih keras. Sebagai instruktur, Bigang dapat melihat latihan yang dilakukan oleh Wokyun dan itu keputusan yang tepat. Di mana Wokyun tidak seharusnya terikat dengan teknik pedang klannya, tapi dia juga harus mencari teknik pedang yang menuntun perasaannya.
Dengan kejeniusan Wokyun, maka Bigang yakin dia bisa mencapai level selanjutnya. Di saat yang sama Tan Lijung mengungkapkan dirinya sangat khawatir atas ketidaknormalan pada tubuhnya. Bigang memberitahu tak ada cara lain untuk menyelesaikan masalahnya dan dia hanya perlu mengumpulkan tenaga dalamnya sebelum melepaskannya. Meski begitu terdapat hal lain yang bisa menyembuhkannya dengan berbagai macam barang langka. Untuk saat ini hanya itulah yang dapat dikatakan instrukturnya dan Tan Lijung mengerti dan akan melakukannya. Berdasarkan pengamatannya Bigang paham jika Tan Lijung sedang terburu-buru karena dia pada akhirnya mengetahui alasan dia mengalahkan Wokyun sang jenius. Saat ini Bigang tak ada waktu meladeni para muridnya karena dia memiliki masalah yang harus diselesaikannya. Sudah 10 hari sejak kesepakatannya dengan pemimpin hantu bayangan. Jika tidak ada kejadian maka Bigang tak punya pilihan selain mencari sosok itu secara langsung. Di saat yang sama seorang instruktur senior menghampirinya dan Bigang menyapanya karena sudah lama tidak bertemu. Hanya saja instruktur Bu Hyun menganggapnya tidak senang disebabkan ekspresi wajahnya seperti itu. Bigang tidak akan memungkirinya karena dia sedang sibuk sehingga kehadirannya mengganggunya, tapi Bu Hyun makin kesal sebab Bigang hanya mondar-mandir dari tadi. Jika dia tidak melihat para mayat bandit gunung, maka dia pasti takkan mempercayainya. Tapi sekarang mereka berdua merupakan instruktur dengan kedudukan yang sama. Alasan kedatangannya karena wakil akademi ingin menemuinya. Tanpa membuang waktu lagi, Bigang pun datang memenuhi panggilan itu dan Semyun menanyakan kabarnya sebab sudah lama tidak bertemu. Sambil tertawa Bigang menjawab dirinya sangat baik, ditambah para kadet yang diajarinya ternyata sangat bertalenta. Baginya semua ini berkat wakil akademi yang sudah mengatur segalanya dengan memberinya para murid yang berbakat. Semyun sebenarnya sangat kesal padanya, tapi dia harus menahan diri dan semua orang mengetahui jika akademi ini di bawah aliansi ortodoks. Dikarenakan Bigang sudah menjadi instruktur senior, maka aliansi sedikit cemas dan Bidang merasa senang sebab aliansi ortodoks memperhatikan instruktur seperti dirinya. Tanpa basa-basi lagi Semyun meminta seseorang untuk masuk ke dalam ruangan. Bigang yang melihat gadis itu tercengang karena hal inilah yang diinginkannya. Gadis ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang inspektur yang dikirim oleh Departemen Inspeksi Aliansi Ortodoks dan dia datang untuk mendukungnya. Lalu Bigang tertawa konyol sambil meminta maaf sebab dia baru saja terpana akan kecantikannya. Kemudian Semyun menambahkan jika Inspektur Seolan merupakan master wanita yang unggul di Aliansi Ortodoks meski usianya masih muda. Maka dari itu dia mengingatkan pada Bigang agar menjaga sikapnya. Tapi Bigang mengetahui identitas dari gadis di depannya karena dia sendirilah yang merencanakan semuanya. Misi pertama yang diberikan oleh Bigang terhadap pemimpin hantu bayangan terkait dengan Seolan. Saat pria ini mendengar Bigang menyebut namanya, maka dia sangat terkejut. Gadis itu adalah sosok yang bekerja tanpa afiliasi maupun kawan, bahkan tak pernah gagal dalam misi yang diterimanya. Walau tak pernah bertemu secara langsung dengannya, tapi dia pernah melihat targetnya yang dihabisi dengan kejam. Rumor juga mengatakan jika Seolan memiliki kecantikan tiada tara. Bigang sudah cukup mendengar tentang wanita itu dan sekarang dia ingin gadis itu mendatangi akademi ini. Caranya sangat mudah di mana dirinya harus membatalkan misi yang diberikan oleh Semyun disebabkan kondisi tertentu. Hal itu tentu saja akan membuat Semyun marah karena dia sudah berharap banyak bahkan mengeluarkan uang yang banyak.
Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, maka dia akan merekomendasikan sosok yang cocok untuk pekerjaan ini. Hanya saja pria ini penasaran kenapa Bigang sangat nekat dan apa yang ingin dilakukannya. Seolan adalah tipe kejam dan cerdik, sehingga selama ini dirinya tak pernah gagal. Ucapan itu membuat Bigang tertawa karena orang di depannya malah khawatir padanya, tapi pemimpinnya hantu bayangan tidak membenarkannya dan dia hanya tak ingin Bigang mati sebelum memberitahunya terkait informasi yang sudah disepakati. Bigang tidak memungkiri jika Seolan merupakan gadis berbahaya dan karena itulah dia membutuhkannya. Kembali ke masa lalu saat Bigang yang telah berhasil mempertahankan kesadarannya selama ratusan tahun meskipun bangsa iblis melakukan pencucian otak padanya. Di zaman ini Bigang yang telah menjadi salah satu komandan tertinggi bangsa iblis telah memiliki pasukan yang setia padanya dengan jumlah yang banyak. Ini adalah puncak kekuatannya dan yang dipikirkannya hanyalah membalas dendam atas bangsa iblis yang merupakan spesies berbahaya bagi kelangsungan seluruh makhluk di antara dimensi. Walau dia adalah senjata yang diciptakan oleh bangsa iblis, tapi Bigang memilih untuk balas dendam dibandingkan tunduk pada bangsa iblis. Sekarang yang harus dilakukannya hanya satu dan jika berhasil maka pembalasan dendamnya takkan terbantahkan lagi. Meski Bigang merupakan manusia, tapi dia telah mencapai level yang bahkan langka dicapai oleh bangsa iblis itu sendiri. Setelah mengerahkan kekuatannya yang dahsyat, dirinya dikejutkan pada lawannya yang mempertanyakan apakah hanya ini yang dirinya bisa lakukan. Sosok yang dilawannya adalah sang Raja Iblis dengan kekuatan yang dianggap tak terkalahkan. Bigang tak menyangka seluruh kekuatan sihir level 8 yang dikerahkannya secara beruntun tak bisa membuat targetnya terluka sedikitpun. Sosok ini memintanya untuk berjuang sekuat tenaga karena saat gagal maka dia akan dieksekusi atas pengkhianatannya. Bigang tak peduli pada yang terjadi dengannya sebab yang diinginkannya hanyalah balas dendam. Dia pun kembali melesatkan satu sihir dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Serangan itu melesat dengan begitu cepat dan sang Raja Iblis hanya mengangkat tangannya. Bigang benar-benar dikejutkan akan apa yang dilakukan oleh lawannya karena kemampuannya sangatlah kuat. Dia tahu jika sihir yang digunakan oleh lawannya adalah lingkaran penghancur ekstrim lingkaran 9. Sekuat apapun kekuatannya maka semuanya akan menghilangkan begitu saja saat menyentuh lingkaran sihir itu. Karena serangan balasan mengarah kepadanya maka Bigang menggunakan perisai terbaiknya. Hanya saja serangan itu terlalu kuat untuk diatasinya hingga sihir itu menembus pertahanannya. Dalam perang ini Bigang dibuat tak berdaya dan dia tak menyangka perbedaan kekuatan mereka sungguh sangat jauh. Lalu Bigang terbangun dari mimpinya dengan tubuhnya yang sudah terbentuk pasca kembali ke masa lalu. Berapa kali pun dia memimpikannya perang itu tubuhnya masih bergetar akan kisah hidupnya yang menyedihkan. Tapi bagaimanapun dia juga tidak terlalu mengharapkan kemenangan dari perang itu karena sejak awal rencananya adalah kembali ke masa lalu lalu mempersiapkan semuanya atas invasi para bangsa iblis. Saat ini menjadikan Seolan bagian dari bidaknya merupakan salah satu rencana terbesarnya. Di masa depan pahlawan seperti Tan Lijung maupun Wok Yun tidak akan bisa menyamai kemampuan Seolan. Di sela itu dia melihat para murid tidak latihan melainkan mengintip seseorang. Bigang pun mendekat untuk memastikan apa yang sedang mereka lakukan. Yang benar saja para murid terpesona akan kecantikan yang dimiliki oleh Seolan. Di sana dia berlatih dan parasnya benar-benar sangat memukau.
Setiap gerakannya sangatlah anggun, menunjukkan dia adalah wujud dari sang dewi. Wajah cantiknya yang disertai kelembutan membuat para murid takluk begitu saja. Kemudian dia berhenti dan seolah telah menyadari orang-orang di sekitarnya. Para murid yang melihat itu seketika terpana karena menganggap seolah melihat ke arah mereka. Hanya saja perhatian gadis ini tertuju pada Bigang sambil menunjukkan rasa hormatnya. Dia juga bertingkah imut dengan berharap tidak mengganggu siapapun, padahal dia hanya berniat untuk meregangkan ototnya. Tak sampai di situ saja, seolah mengungkapkan dirinya sebenarnya ingin mencari Bigang karena ingin membicarakan sesuatu. Jika tidak keberatan, maka dia ingin mengajaknya berjalan-jalan sebentar. Bigang paham kenapa banyak seniman bela diri yang tangguh takluk begitu saja tanpa bisa berbuat apapun disebabkan oleh kecantikannya. Namun Bigang bukanlah pria seperti itu karena tak ada waktu untuk memikirkan wanita dan yang hanya diinginkannya adalah pembalasan dendam kepada bangsa iblis. Saat berjalan-jalan Bigang memuji seolan yang memiliki kemampuan luar biasa, meski gerakannya terlihat lembut tapi sebenarnya sangat mematikan. Ucapan itu membuat seolan tertawa karena dirinya bukanlah apa-apa dibandingkan dengan petinggi lainnya dalam aliansi. Bigang menganggap gadis di sampingnya benar-benar menjijikan, bahkan memakai identitas palsu yang mengatasnamakan aliansi ortodoks. Lalu seolah mengungkapkan jika orang yang mengagumkan sebenarnya adalah Bigang sendiri. Dia telah mendengar dirinya menang dalam duel dengan satu serangan, bahkan mengalahkan para bandit berbahaya. Sambil tersenyum ramah seolah merasa Bigang seperti master bela diri sejati yang menyembunyikan kemampuannya. Bigang menjawab jika semua itu hanyalah sebuah keberuntungan karena dia baru-baru ini menemukan pertemuan takdir, jadi tidak ada yang perlu dibanggakan. Gadis ini merasa tidak sesimpel itu karena dia telah mendengar kabar lainnya, di mana para murid berkata jika metode pengajaran yang dilakukannya agak keras, tapi dirinya memberikan bantuan sesuai yang dibutuhkan para murid. Hal ini menunjukkan Bigang telah mempelajari tiap muridnya dan memberikan latihan yang cocok untuk mereka. Tak seperti instruktur lainnya yang langsung memberikan ajaran secara keseluruhan, bahkan Bigang juga tidak pernah peduli pada latar belakang muridnya. Hanya saja Bigang menjawab dengan santai jika semua itu dikatakan oleh anak-anak itu karena mereka hanyalah murid yang baik. Sejauh apapun seolah melihatnya, maka Bigang seperti master sejati. Ditambah lagi dengan tapak tangan yang tebal dan kerasnya menunjukkan kerja latihan tanpa henti untuk bertambah kuat. Untuk mendapatkan tapak tangan seperti itu, maka seseorang setidaknya harus berlatih tiap saat meskipun kulitnya robek sekalipun. Maka dari itu seolah ingin Bigang bangga pada dirinya bukan karena pertemuan takdir yang dibicarakannya. Walau tak berkata apapun, tapi Bigang tidaklah memungkiri itu karena dia harus bertambah kuat secepat mungkin. Lalu seolah mendekat dengan mencoba menggodanya dan dia penasaran penjelasan tentang pertemuan takdir yang dibicarakan oleh Bigang. Dia berharap Bigang bisa menceritakan semuanya karena hal itu pasti menyenangkan. Bigang mengerti dan dia tidak punya pilihan selain menjelaskannya. Dia pun mengungkapkan jika kekuatannya bukanlah berasal dari pertemuan takdir, bahkan bukan sesuatu yang diinginkannya, dan alasan dia mengatakan itu sebab tidak punya cara lain untuk menjelaskannya. Tapi sebelum itu Bigang menanyakan apakah seolah yang merupakan inspektur aliansi mengetahui tentang organisasi bernama Kultus Roh Iblis. Ucapan itu langsung membuat seolah mendekat, bahkan mencengkram baju miliknya karena dia penasaran dari mana dirinya tahu nama tersebut.
Tak hanya itu, Seolan bahkan terus mendesaknya seakan dia tidaklah sabaran. Bigang berusaha menyembunyikan tawa liciknya di balik tangannya karena dia tak menduga Seolan akan kehilangan kendali sehingga terpancing semudah ini.